Kembali di Update Siang pemirsa, dan di segmen kali ini kami akan bahas terkait dengan kasus penahanan ijazah. Bagaimana resiko hukum terkait dengan kasus penahanan ijazah ini yang memang bergulir di Surabaya dan menjadi perhatian publik, bahkan sudah menjadi perhatian dari setingkat wakil menteri sekalipun. Tapi sampai saat ini kasus ini masih berjalan, masih melalui laporan ke pihak kepolisian. Belum ada yang dikatakan sebagai tersangka. Dan apa sebenarnya resiko dari kasus penahanan ijazah seperti ini? Saya bersama dengan Profesor Sunarno Edi Wibowo yang bersama saya di studio untuk membahas kali ini. Profesor, selamat siang. Terima kasih sudah hadir, Prof. Alhamdulillah, selamat siang, Mas Sista. Terima kasih, Prof. Ya. Ini kalau bicara tentang kasus ini, mungkin kalau Prof mengamati dari semingguan belakangan ini, rasanya ini bukan kasus yang besar sebenarnya, sepertinya juga tidak susah untuk diselesaikan, tapi ternyata bergulir sekian lama, Prof. Prof sendiri pandangannya seperti apa? Ya, memang ini adalah satu hal yang kasus punya remeh, hanya ijazah, tapi akhirnya apa? Akhirnya dengan adanya satu viral, semua melihat, ya, semua bahkan ada wamennya untuk wamen Menteri Tenaga Kerja datang. Ini kan bukan heboh. Nah, sebetulnya persoalannya ini adalah persoalan seharusnya ada satu aturan juga, ya, Undang-Undang Tenaga Kerja 13 tahun 2013 ada pasal 52. Pasal 52 memang nggak keharusan, tapi seharusnya ini disepakati dulu, jangan sampai kesepakatan ini 1332, 1338 maupun antara perusahaan dengan pekerja. Nah, kalau itu enggak, berarti nantinya akhirnya kena pidana perusahaannya atau perdata, seperti itu. Sebenarnya pasalnya yang mengatur yang seperti Prof sebut tadi 1332, 1338 itu bunyinya apa nih, Prof? Nah, kalau 1320 ya. Jadi ada klausul halal, ada sudah dewasa, apa yang diperjanjikan, kemudian ada satu klausul halal tadi, kemudian tujuan apa yang disepakati 1320 ya. 1320. Ini masalah yang berhubungan dengan perdata. Kalau 1338 yaitu perjanjian pihak-pihak antara pihak-pihak memperjanjikan pihak-pihak apa yang diperjanjikan. Kalau masalah yang berhubungan diperjanjikan antara perusahaan dan pekerja, ini yang klausul-klausul di situ. Nah, tapi apakah ijazah itu harus dibawa ketika nggak kerja, kan harus dikembalikan. Itu hak dan kewajiban harus memang sama-sama diakui lah, sama-sama dipatuhi lah. Saya coba melihat ketika sempat ada bukti tanda terima penyerahan ijazah ini, ya. Apakah itu bisa dikatakan kesepakatan berarti, Prof? Oh, kalau itu sudah ada tanda terima, berarti tidak ada kesepakatan, hanyalah supaya menjamin saja. Tapi kalau ada kesepakatan lain, nah kalau sudah nggak kerja otomatis dengan sendirinya kesepakatan itu dikembalikan. Itu jelas persoalannya hak klausul-klausul tersebut. Nah, sebetulnya memang di dalam pasal 52 tahun 2013 itu harus adanya sesuatu hak dan kewajiban. Perusahaan nggak bisa semena-mena gitu. Jadi kalau semena-mena itu urusannya pengawasan dari Snaker setempat itu Surabaya. Kalau Surabaya di sini ada hubungannya. Kemudian di pengawasan harus turun. Jangan sampai pengawasan nggak turun. Kalau nggak turun ya ini akhirnya apa? Antara rancunya Undang-Undang Tenaga Kerja dengan adanya satu yang tadi ada satu persoalan yang harus ditempuh, yaitu ijazah ditarik. Itu sebenarnya ijazahnya. Ijazah tidak boleh dirampas, ijazah tidak boleh disembunyikan, tidak boleh disandra. Tapi kan kasihan kalau disandra, berarti dia melanggar hak asasi manusia sesuai dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 45. Oke, dari penjelasan awal dari Prof berarti bisa ada unsur perdata, bisa ada unsur pidana, ada juga berkaitan dengan perda. Perdata, perburuan juga ada. Perburuan juga ada. Jadi sebenarnya banyak itu pasalnya di sini ya. Nah, itu harus memang benar-benar pengusaha ini benar-benar harus mencermati tentang persoalan-persoalan hukum. Jangan sampai dia nggak tahu persoalan hukum, akhirnya menahan ijazah. Ijazah pekerja ketika nggak bekerja seharusnya dikembalikan, kan selesai. Kalau nggak dikembalikan, bagaimana kedepannya pekerja ini? Kan tidak ada. Nah, melamar kan harus ada ijazah. Itu kan sudah dilindungi oleh
Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga 39 tahun 99 juga. Iya. Tapi Prof, adakah Prof pernah menganalisa bahwa sebenarnya pihak perusahaan itu boleh untuk menahan ijazah dari pekerjanya atau meminta ijazah dari pekerjanya pada saat mengawali bekerja di sana misalnya seperti itu? Kecuali ada satu perjanjian yang saya sampaikan 1320, 1338. Nah itu artinya apa? Karena sudah dewasa, kan mungkin kan pekerja itu nggak dewasa. Nah itu ada, tapi mesti ada klausul ketika nggak kerja ijazahnya harus kembalikan. Berarti nggak ada tanda terima, harus ada satu perjanjian antara pihak-pihak baru dibolehkan. Memang di dalam pasal 52-nya seperti itu. Terlebih memang kasus di Surabaya ini kebanyakan pekerjanya memang sudah tidak bekerja di sana begitu. Nah itu salah itu. Nah itu mulai ini berarti ada satu pelanggaran perbuatan hukum. Satu, ketika dia dikembalikan kalau dilaporkan di SPKT bisa kena pasal 374 KUHP yaitu tentang masalah penggelapan, perusahaan menggelapkan tentang ijazah. Bisa itu. Ancamannya 5 tahun. Nah, ini dia. Memang terkait dengan pasal-pasal yang sudah Prof jelaskan tadi ada sanksi, ada ancaman hukum juga di sana. 5 tahun di sana yang disebutkan sama Prof. Iya, sanksinya perda juga 8/2016. Nah, izinnya harus diputus juga oleh khususnya wali kota kalau di Surabaya. Ini kalau bicara dari kasus yang ada di Surabaya terkait UD Sentosasil ini, sekarang pemiliknya Ibu Diana ini sudah bolak-balik muncul, bolak-balik bertemu dengan berbagai pihak, wakil wali kota sudah, DPRD sudah, Wamenaker sudah gitu ya. Tapi rasanya beliau juga tetap merasa bahwa nggak ada ijazahnya di dia. Ini indikasinya akan ke arah mana berarti Prof? Indikasinya kalau ada tanda terima. Nah, tanda terimanya. Nah, oke lah nggak ada tanda terima, dia bisa mengelak dan sebagainya. Tapi ya kalau orang banyak, kata kabar itu sampai 30. Nggak bisa lagi. Ya kan, terkecuali ada pasal-pasal yang klausula 1320, 1338, ada satu perjanjian ketika nantinya pekerja ini punya tanggungan apa saja, utang dan sebagainya, boleh saja setelah selesai boleh. Tapi kan ini adalah hal-hal yang diatur juga di dalam satu perjanjian. Kalau nggak diatur dalam perjanjian kerja, berarti ini menjadi persoalan bagi perusahaan. Jadi kalaupun harus menahan ijazah karena ada hutang ke perusahaan, misalnya ke koperasi perusahaan misalnya. Donasi baru itu pun ada aturannya nggak sembarangan. Aturannya tersendiri gitu ya? Itu. Adendumnya ada itu. Jadi nggak menjadi alasan juga untuk tidak mengembalikan sebenarnya. Nggak jadi alasan nahan itu. Berarti apa? Jadi jangan sampai nanti pekerja itu nanti masa depannya suram, gelap itu jangan. Itu nanti menjadi persoalan. Sekarang ini menjadi persoalan sampai-sampai bisa dilaporkan di ranah pidana kan. Oke, baik. Ini yang memang sudah dilaporkan kali ini ke pihak Polres gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga statement dari Jan Wadiana bahwa ini salah alamat. Nah, ke siapa sebenarnya dan apakah korporasi, apakah HRD misalnya yang berkaitan dengan ijazah atau kepada pemilik perusahaan? Kami lanjutkan usai jeda pemirsa, dialog kami di Update Siang sesaat lagi kami akan segera kembali. Hei tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hits, paling ngenyangin, dan pastinya paling wena. Bareng saya Juno Hahlo, dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini. Jangan sampai FOMO, yuk tonton update Makan Wena setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Update terus Makan Wena hanya di Jawa Pos TV. Lolos. ProSifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum ProSifa.
Ya, kembali di Update Siang pemirsa, dan saya masih bersama dengan Profesor Sunarno Edi Wibowo, pakar hukum, dan kita masih membahas terkait dengan penahanan ijazah. Apa sebenarnya risiko hukum kasus penahanan ijazah? Saya kembali ke Prof. Bowo. Prof, kalau kemarin sempat dibilang salah alamat, saya nggak tahu, sempat bahkan mengelak nggak kenal dengan yang bersangkutan. Apakah memang pelaporannya harus ke atas nama pemilik perusahaan, atas nama perusahaannya, atau yang mana yang harus diperkarakan? Ya, oke. Memang di dalam PT itu ada direkturnya yang bertanggung jawab keluar dan ke dalam ya. Kemudian kalau CV ya pribadi ya pimpinannya yang tanggung jawab. Itu sudah diatur oleh aturan hukum seperti itu. Jadi nggak bisa mengelak di mana tetap dia tanggung jawab. Nggak bisa tanggung jawab, oh tukang sapu, oh administrasi atau HRD dan sebagainya, terus dia tanggung jawab. Berarti bukan HRD-nya. HRD kan sebagai salah satu bawahnya. Tapi yang bertanggung sepenuhnya adalah pimpinannya. Jadi kalau ketika itu CV ya, UD dan sebagainya itu. Karena memang ini indikasinya bukan PT gitu ya, Iya. hasil ini. Jadi tetap pemilik perusahaannya Pribadi. bertanggung jawab. Terlepas tanda terimanya bukan tanda tangan pemilik perusahaan atau pimpinannya, itu tetap menjadi tanggung jawab pimpinannya. Tanggung jawab ya. Jadi nggak ada ya sebenarnya kalau salah alamat, kalau terbukti memang pernah bekerja di sana dan ijazahnya tanda terimanya dengan perusahaan tersebut ya Pak? Inilah yang apa yang dimaksud ketika buka CV, buka UD, buka PT itu yang bicara manajernya, direkturnya, kan itu tanggung jawab. Sudah diatur, kalau CV ya pimpinannya, pimpinan CV itu siapa, kalau UD ya pimpinannya. Itu memang aturan yang mengatur. Jadi nggak bisa mengelak bahwa dia itu mengeles ya. Oh bukan saya dan sebagainya, saya kan nggak yang tanda tangan HRD-nya lah. Terus sekarang HRD-nya di mana? Kalau nggak disimpan di arsip, masa HRD-nya menggelapkan, ya kan? Bukan tapi kebutuhan tetap, HRD gitu ya? Hah? Bukan kebutuhan personal dari pimpinan HRD iya kan, gitu ya? Tetap perjanjian itu bukan mengarah ke HRD, pada yang punya tanggung jawab, yaitu adalah kalau UD adalah pimpinannya, CV pimpinannya, PT direkturnya dan manajernya, tergantung dari anggaran dasarnya perusahaan. Ya. Ini kan kasus sudah bergulir, laporan sedang diproses mestinya, terus dikawal juga oleh masyarakat Surabaya bahkan begitu ya. Jika memang nanti dari Bu Diana, dari beberapa statement yang disebutkan bahkan ke publik pun ternyata ada yang berbohong atau ada yang tidak tepat, ini tentu ada konsekuensinya juga kan, Prof? Ada sanksinya, Pak. Kalau salah satu ini nggak apakah pekerja, apakah yang pimpinan perusahaan ya, yang salah satu pengusahanya ya, ketika dia berbohong kena pasal 263. Tahu ya? Memberikan keterangan palsu, buat surat palsu, kena 263 kalau berbohong. Tapi kalau nggak berbohong, nah tinggal aja nanti akan diusut sampai tuntas. Nah, kenapa? Karena sudah dilaporkan bahwa nanti itu domennya penyidik untuk memanggil, semua dipanggil bagaimana nantinya, dari situlah baru bisa ada penyitaan-penyitaan yang harus dilaksanakan. Ketika ada berkas yang harus disita, ya itu mesti disita dari situ. Jadi ini harus hati-hati. Pengusaha harus hati-hati, dikarenakan sudah ada laporan, terkecuali yang laporan satu, kalau yang laporan banyak. Ya, meskipun sampai sekarang belum ada pemanggilan ya Pak, dari pihak kepolisian sepertinya. Ya, memang nggak bisa cepat. Dari laporan itu nantinya baik surat, baik saksi-saksi, ya nanti akan diperiksa. Nah, dari pemeriksaan itu nanti mengarah pada, kalau sudah mengarah ke pengusahanya atau ARD-nya, atau karyawannya, ini nanti. Untuk minta keterangan tentunya. Ya, ini full bucket namanya. Oke. Kalau bicara tentang perusahaannya gitu ya, ketika memang nanti ditemukan ada kesalahan, ada penahanan ijazah, bahkan mungkin indikasi terkait dengan kecurigaan-kecurigaan dipotong ketika beribadah, itu kan juga sekarang sedang bergulir informasinya. Ya. Akankah perusahaan ini bisa ditutup gitu? Apa yang bisa membuat sanksi penutupan perusahaan itu diterapkan gitu? Apakah kalau kasus penahanan ijazah ini akan bisa membuat sampai ke sana begitu? Nah, ini sering kali ya, banyak sekali, cuman ini hanyalah salah satu aja yang kelihatan ya.
menjadi salah satu persoalan yang di Surabaya ini. Sebetulnya banyak perusahaan seperti itu. Nah ini baru kelihatan, makanya yang lainnya jangan sampai terjadi ketika ibadah dipotong. Contohnya hari Jumatan, kalau Muslim, dipotong kan jam 12 istirahat, potong. Itu tidak diperbolehkan dikarenakan itu adalah melanggar hak asasi manusia. Jadi masalah agama itu seharusnya khususnya di Snaker itu harus memahami. Harus kalau ada laporan itu bagi pengawasan itu harus turun langsung, sidak, jangan sampai diam. Panggillah pengusaha itu, setelah dipanggil baru nantinya bagaimana ini ada laporan dari pekerja kan begitu. Sebetulnya itulah tugas dari pengawasan. Meskipun yang mengawasi mungkin beberapa orang saja yang dikawasi begitu banyak ya Prof. Tapi kalau ada laporan harusnya bisa ditindaklanjuti secara langsung. Kalau ada laporan harus dipanggil. Kan itu ada uraiannya, ada formnya di pengawasan itu. Kalau di sini adalah di Mananggal itu. Itu ada sebetulnya. Betul. Tapi sampai sekarang saya belum melihat gimana pengawasannya ini. Jangan sampai dikarenakan hanya laporan, tapi seperti ini secara nggak langsung melihat itu harus memanggil. Karena ada persoalan seperti ini. Apa benar dikrosekkan? Ada juga kabar bahwa sudah pernah ada gitu ya pihak dinas berusaha untuk mencari informasi terkait ini, tapi tidak mendapatkan respon dari pihak perusahaan juga. Tapi oke lah kalau misalnya memang itu prosesnya kan seperti itu. Tapi sekarang saya pengen wawasan juga dari Prof, kalau ada pemirsa di rumah yang juga sebagai karyawan mungkin sekarang merasa ijazahnya ditahan perusahaan atau ada hak-haknya seperti misalnya tidak boleh beribadah, pemotongan gaji dan sebagainya. Kalau mengalami itu, sebenarnya langkahnya apa nih untuk bisa mengembalikan hak-haknya seperti semula? Itu sebetulnya mumpung nggak ke semuanya, ini harus baik di Snaker melalui pengawasan tentang masalah pekerja, ya ada di Mananggal itu ya, kalau nggak salah, itu harus semua perusahaan harus memang ada ada semacam. Kalau nggak salah itu ada ya, disosialisasikan lah, dievaluasi lah. Jadi seperti itu, jangan sampai nanti kalau gini hanya diam-diam saja. Seakan-akan ketika dia diangkat sebagai salah satu pengawasan, diangkat kepala dinas tenaga kerja dan semuanya ada yang berhubungan tentang hal-hal equal tentang pengaduan, itu harus memang benar-benar tanpa diundang, tanpa diperintah itu harus memang dilakukan seperti itu, yaitu diadakan satu evaluasi tentang baik perusahaan di Surabaya itu berapa, itu baru nantinya harus memang dievaluasi apa benar dan sebagainya. Kadang-kadang pekerja itu takut juga, enggak juga melakukan nanti laporan, jangan-jangan nanti saya diberhentikan soalnya kondisi sekarang ini seperti ini. Ada kekhawatiran nanti di PHK, makanya nggak ada yang lapor. Seharusnya yang aktif, ya toh, proaktif itu adalah Dinas Tenaga Kerja. Ya, karena pekerja biasanya merasa pada di posisi yang cukup lemah untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu begitu ya. Tapi kembali ke kasus ini Prof, terakhir kalau bicara terkait dengan pelaporan penahanan ijazah oleh UD Sentosa Hasil ini, prediksi Prof ketika memang ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, apa langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan dan akankah ini cukup sulit dan rumit atau sebenarnya ketika sudah masuk ke ranah hukum akan semakin mudah? Kalau saya ini sesuatu nggak rumit kok, jelas kok. Ketika menahan tentang ijazah itu jelas penggelapan perusahaan 374, ya kan? Penggelapannya, penggelapan bagi pekerja, jelas itu. Itu ancaman hukumannya berapa tahun, Prof? Bisa? 5 tahun tuh. Bisa 5 tahun. 4 tahun, tapi 4 tahun kalau 374. Tapi sesuai dengan pasal 21 KUHP bisa ditahan itu. Oke. Benar, pengusaha bisa ditahan meskipun 4 tahun loh ya. Ada 372, 378, memang 4 tahun semua, tapi bisa ditahan karena ada pasal perkecualian sesuai dengan pasal 21 KUHP seperti itu. Jadi sebenarnya kalau sudah dapat ditahan. Masuk ke kepolisian, kita ditahan. Tunggu ini perkembangan seperti apa gitu ya. Kepolisian ini full bucket supaya apa? Dengan adanya full bucket itu dia itu penyelidikan pertama ada laporan penyelidikan semua dipanggili akhirnya nantinya digelar perkara, setelah gelar perkara nanti juga polisi itu juga ada ahlinya juga supaya nanti jangan sampai nanti di pengadilan nanti menjadi persoalan onslah. Ada perbuatan hukum tapi
bukan pidana perdata. Itu dia dikhawatirkan oleh penyidik. Saya kira penyidik minimal harus mengantongi 2 alat bukti. Memang sesuai dengan pasal 184, ada saksi, ada petunjuk, ada surat, ada ahli, keterangan tersangka atau terdakwa, itu bisa dijadikan 2 alat bukti. Kalau 2 alat bukti cukup, maka bisa menjadi P21. P21 bisa dilimpahkan ke JPU, JPU dilimpahkan ke pengadilan. Nah, ini baru proses hukum yang benar. Itu ditanda, itu tergantung dari diskresi penyidik, baik oleh jaksa, baik oleh hakim. Tergantung. Bisa ditahan atau tidak. Tapi jelas pasalnya bisa ditahan. Baik, terima kasih, kita tunggu untuk Ya. perkembangan kasus ini ya, Prof. Ya. Terima kasih untuk penjelasannya, Profesor Sunarno Edi Wibowo sudah bersama kami di Update Siang. Ya. Kita jumpa lagi lain waktu, Prof. Selamat siang. Selamat siang. Dan juga pemirsa, kami masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda di Update Siang usai jeda. Tetap bersama kami.